kami konsisten juga, ketimbang ada partai-partai di dalam pemerintahan sekarang ini, itu menterinya masih dalam kabinet, tapi rasanya seperti oposisi. Mungkin karena itu Pak Jokowi membutuhkan juga Partai Demokrat. Benarkah Demokrat itu akhirnya memutuskan untuk masuk karena mempertimbangkan bahwa sekarang hubungan Jokowi dengan PDIP sudah sangat jauh. Artinya situasi di kabinet mungkin tadi yang disebut Bang Andi soal koalisi rasa oposisi karena merah dan Pak Jokowi sekarang agak jauh biru masuk ini. Itulah dinamika politik yang ada sekarang. Sesudah pemilu rupanya situasi peta politik di dalam kabinet mungkin juga berubah, peta politik secara nasional juga berubah. Disampaikan naik kereta bareng Bu Mega dan Pak Jokowi, tapi Pak SBY sama Pak Jokowi berhenti di Solo karena Pak SBY melanjutkan ke Pacitan. Bu Mega lanjut terus. Kok kayaknya hampir mirip sekarang ya. Setelah berpisah jalan dengan Mas Anies itu kan sempat juga dekat dengan PDIP ya. Puan dengan Mas saya juga beberapa kali sempat bertemu gitu. Nah, pertanyaannya adalah dengan masuknya Demokrat di kabinet sekarang itu ada komunikasi juga nggak sih Bang dengan PDIP sebagai ya mau tidak mau harus bisa diakui masih menjadi partai pengusung utamanya Pak Jokowi sampai sekarang. Kalau dalam hal masuk ke dalam kabinet, kami memang komunikasinya hanya kepada Pak Jokowi, kemudian kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo juga memberi restu. Dalam rapat kabinet pasti ketemu dengan menteri-menteri dari partai-partai, termasuk dari PDIP. Masa ketemu juga barangkali dengan Muldoko. Nah, itu menarik juga itu sebenarnya Pak. Ada yang bilang, oh kalau begitu satu gerbong dong dengan Pak Muldoko. Saya bilang, saya justru ingin melihat wajahnya Pak Muldoko dalam sidang kabinet itu. Orang yang mau dia dongkel, yang mau dia begal partainya, sekarang duduk sama-sama dia di situ sebagai menteri. Itu namanya sweet revenge. Sweet revenge, mantap. Sahabat Kompas.com bertemu lagi bersama saya Tatak Jerito. Saya Ardhito Ramadan. Di acara Kelas Wahid Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas, pasti nampol. Yes. Hadir bersama kita siang hari ini Adalah Bung narasumber Andi Malarangeng. Ini mungkin Demokrat nampol. Yes. Yes. Bang Andi ini adalah Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat ya. Mungkin kalau sahabat Kompas.com dulu sering lihat juga Bang Andi ini sering muncul di layar kaca jadi juru bicara presiden ya kan? Sekarang mulai sering lagi nih. Iya. Dulu katanya pas jadi juru bicara presiden ketemu sama bos-bos kita di lapangan. Wah ini kira jadi bersatu. Wah. Padahal saya sengaja pakai baju sekarang ini biar agak kelihatan agak muda. Bocor udah salah nih saya. Gapnya cukup banget. Bang Adi, kita pengen ngobrol soal dinamika terbaru ini. Kayaknya peta politik tanah air mulai berubah, bergeser nih ketika kemarin kita lihat sertijab Mas Ahaye gitu, Ketua Umum Partai Demokrat masuk sebagai Menteri ATR BPN gitu. Nah ini menarik karena selama ini 9 tahun Demokrat menjadi oposisi loyal. Sekarang masuk dan kayaknya pengennya koalisi loyal ini. Apa yang terjadi? Kami konsisten. Selama kami di luar pemerintahan, kami adalah oposisi loyal, loyal opposition di dalam sistem demokrasi. Dan tetapi ketika kami berada dalam pemerintahan, kami juga menjadi bagian dari pemerintahan yang juga loyal dalam posisi sebagai bagian dari pemerintahan. Pemilu sudah selesai dan sudah waktunya kita dalam demokrasi habis pemilu rekonsolidasi dari kekuatan-kekuatan politik dan pada saat ini kemudian kami masuk dalam pemerintahan. Nah, ini memang kalau kami konsisten juga, ketimbang ada partai-partai di dalam pemerintahan sekarang ini, itu menterinya masih dalam kabinet, tapi rasanya seperti oposisi. Menteri apa itu? Mungkin karena itu Pak Jokowi membutuhkan juga Partai Demokrat dan juga kemudian juga cocok dengan Mas Ahaye. Sebenarnya dengan Pak Jokowi tidak pernah ada komunikasi tentang kabinet apa segala macam. Paling tidak
yang terakhir kemarin pertemuan di Jogja, naik sepeda ya, itu Bang? sebenarnya tidak ada pembicaraan tentang kabinet. Lebih banyak tukar pandangan tentang masalah kenegaraan, juga tentang pemilu yang sekarang sedang berjalan pada waktu itu. Sehingga lebih banyak tukar pandangan. Nah, mungkin dalam tukar pandangan itu Pak Jokowi cocok dengan Mas Ahaye, dan tiba-tiba Senin malam lalu ditelepon sama Mas Ahaye, ditelepon oleh Pak Pratik, Mensesnek, diminta ke istana dipanggil oleh Presiden. Selasa pagi jam 8 sudah di istana. Lalu ditawari jabatan Menteri ATR, Kepala BPN. Menggantikan Pak Hadi yang akan jadi Menko Polhukam yang baru. Jadi itu ceritanya. Nah, kami sebenarnya berkoalisinya dengan Pak Prabowo. Koalisi Indonesia Maju dalam pemilu 2024 ini. Kami koalisinya di sini bukan koalisi, kalau pemerintahan sekarang ini bukan koalisi pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya. Karena dia bayangan kami sebenarnya adalah nanti kalaupun kami diminta oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan itu pemerintahan 2024 ke 2029. Tapi tiba-tiba mungkin ada perkembangan terbaru dan kemudian mungkin Pak Jokowi membutuhkan Mas Ahaye dan juga Partai Demokrat di dalam pemerintahan. Ya, bagi kami kalau negara membutuhkan, sudah selesai pemilu, saatnya bersatu kembali, ya kami setelah berkonsultasi dengan melapor kepada Pak Prabowo, Mas Ahaye punya etika. Karena itu setelah mendapatkan tawaran dari Pak Presiden, menghadap kepada Pak Prabowo, menyampaikan ini ada tawaran begini kepada Pak Prabowo, karena kan kami koalisinya dengan Pak Prabowo. Pemimpin koalisi kami sebenarnya adalah Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi. Nah, dan dalam kesempatan itu Pak Prabowo justru mendorong Mas Ahaye untuk masuk dalam pemerintahan. Dan setelah juga dapat restu dari Pak SBY, bismillah Pak Mas Ahaye masuk dalam pemerintahan. Bang, tapi kenapa tidak sekalian saja Demokrat menunggu sampai selesainya masa jabatan Presiden Jokowi gitu 10 tahun supaya konsisten benar-benar menjadi oposisi Pak Jokowi ini, nanti ketika Pak Prabowo katakanlah menang menjadi presiden baru bergabung menjadi kabinet begitu. Kami sebenarnya pikirannya bahwa kalaupun kami masuk pemerintahan nanti ketika presidennya Pak Prabowo. Dan kami konsisten sebagai oposisi di luar pemerintahan. Ya, tetapi nampaknya setelah pemilu ada situasi baru. Mungkin Pak Jokowi membutuhkan Demokrat berada dalam pemerintahan dan kemudian tawaran yang diberikan adalah Menteri ATR. Ada dua alasan kenapa menerima. Pertama, kami tidak menggusur siapapun. Misalnya kalau di kementerian lain kemudian kita masuk, kemudian ada yang digusur, rasanya kurang enak. Tapi ini yang menteri sebelumnya Pak Hadi kemudian menjadi Menko Polhukam, sehingga kami masuk pada posisi yang kosong. Jadi enak, waktu serah terima kemarin ya guyon-guyon aja semuanya karena yang digantikan pun senang. Sama-sama ya menggantikan juga ya senang. Jadi aman. Yang kedua, posisi yang ditawarkan adalah posisi pada dasarnya kementerian yang apolitis. Ini fungsinya pada pelayanan pemerintahan termasuk sertifikasi tanah, juga pelayanan dalam konteks sengketa, kalau ada sengketa tanah, mapping dari semua pertanahan di Indonesia sehingga tidak ada yang tumpang tindih, dan juga ada kesempatan untuk menggebuk mafia tanah itu dan sebagainya. Walaupun hanya 7 bulan. Jadi itu alasannya, terutama kenapa kita hanya menerima posisi itu. Dan lagi pula, walaupun memang kalau dipikir 7 bulan, tidak mungkin ada sebuah gagasan-gagasan baru yang besar yang program tidak mungkin. Ya. Karena semua program sudah tertata dengan tinggal 7 bulan dan anggaran pun juga sudah sesuai dengan program yang sudah ditetapkan itu. Tapi yang bisa dilakukan adalah oleh Mas Ahaye adalah mempercepat berbagai macam program itu yang dilakukan bagaimana bisa dengan leadership dan manajemen
itu bisa mempercepat, menuntaskannya sampai selesai masa jabatan Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Itu yang alasan. Dan kemudian ya mungkin sekali lagi secara strategis pemilu sudah selesai dan kemudian kalau negara membutuhkan dan kita memang merasa dibutuhkan di dalam pemerintahan ini, why not? Tapi pendekatan itu Bang Andi, kayak kalau kita lihat kan kayaknya kedekatan Demokrat itu dengan Pak Jokowi apakah benar baru terjalin semenjak masuk ke koalisi Pak Prabowo, karena 28 Oktober kalau nggak salah kemarin kan Pak SBY sempat ketemuan di Istana Bogor sama Pak Jokowi. Tapi isu soal Mas AHY beberapa kali kayaknya mau diajak masuk ini, kayaknya kan isunya udah santer bahkan sebelum kontestasi atau peta politik Pilpres ini berjalan gitu. Nah itu sebenarnya dari dulu tuh memang sudah ada tawaran dari Pak Jokowi. Kalau komunikasi selalu ada pada waktu-waktu tertentu selalu ada komunikasi, baik antara Pak Jokowi dengan Pak SBY. Tapi yang terakhir udah agak cukup lama ya, dan ataupun juga dengan Ketum AHY. Terakhirnya itu Jogja itu. Tapi tidak ada pembicaraan tentang kabinet. Dan memang kami tidak berpikir untuk masuk dalam kabinet. Tidak berpikir untuk masuk dalam kabinet. Tapi kemudian setelah pemilu tampaknya ada dinamika politik yang baru. Beberapa mungkin karena beberapa partai dalam pemerintahan itu rasanya seperti oposisi, bahkan mau bicara tentang angket lah apa segala macam. Terutama bicara tentang angket kecurangan pemilu, dan bagaimana ceritanya bicara tentang angket kecurangan pemilu. Bagi kami nggak masuk akal. Kalaupun namanya ada sengketa pemilu, sudah ada mekanisme secara hukum, yaitu Mahkamah Konstitusi. Ya toh, bukan dibawa menjadi ranah politik. Dalam ranah konstitusi sudah ada, misalnya kecurangannya di mana, berapa besar kecurangannya, dan kemudian apakah mengubah hasil pemilu, kalaupun ada, ya toh. Jadi, nah karena itu kita tidak sepakat dengan membawa ranah ini ke ranah politik, tapi biarkanlah masuk ke ranah hukum. Silakan siapapun, capres ataupun caleg yang ada masalah dengan proses pemilu, silakan masuk ke dalam ranah hukum, yaitu Mahkamah Konstitusi. Sengketa pemilu memang di situ tempatnya. Nah, dan Pak Prabowo kan dulu kan Pak Ibu Megawati juga pada waktu yang lalu ada masalah ke Mahkamah Konstitusi. Bukan dibawa menjadi hak angket lah apa segala macam. Tapi posisi itu kita sepakat. Karena itu juga kita sependapat kan ketika kita masuk dalam pemerintahan, maka tugas kami juga adalah mengawal pemerintahan ini untuk sampai akhir masa jabatan pemerintahan Pak Jokowi, sampai berakhir masa jabatannya, dan kemudian kita mendapatkan sebuah tradisi politik yang berjalan dengan baik sejak masa zaman Presiden SBY, yaitu transisi pemerintahan damai secara teratur. Itu pikiran kita. Waktu sebelum antara Pak SBY ke Pak Jokowi, sebelum SBY ke Jokowi, Presiden SBY ke Presiden Jokowi, boleh dikata transisi pemerintahan di Indonesia itu tidak berjalan dengan smooth. Coba lihat antara Bung Karno dengan Pak Harto, Pak Harto dengan Pak Habibie, Pak Habibie dengan Gus Dur, diwarnai, kalau dalam ini diwarnai penolakan pertanggungjawaban Pak Habibie. Dari Gus Dur ke Presiden Megawati, Presiden Gus Dur ke Megawati, Presiden Megawati, Presiden SBY. Nah, tapi ketika Presiden SBY ke Presiden Jokowi, kita lihat Pak SBY membangun sebuah tradisi baru, menyambut Pak Jokowi di istana, dan setelah Pak Jokowi masuk istana, Pak SBY keluar dari istana. Begitu yang terjadi, seperti juga di Amerika Serikat, penyambutan presiden baru oleh presiden lama, dan presiden lama kemudian keluar dari Gedung Putih. Nah, kalau ini kita harapkan Presiden Jokowi berhasil menyelesaikan masa jabatannya sampai 20 Oktober nanti, dan nanti ada presiden baru, kalau kita lihat dari perhitungan quick count dan real count juga selama ini, maka itu nantinya Presiden Prabowo Subianto. Kita harapkan transisi juga berjalan dengan damai. Kami, tugas Demokrat yang sekarang berada dalam pemerintahan adalah mengawal proses ini sehingga Presiden Jokowi bisa menuntaskan masa jabatannya dengan baik sampai 20 Oktober 2024. Dan presiden baru kemudian menjadi presiden. Nah, urusan presiden baru nantinya, siapa yang diajak masuk kabinet,
mana saja, itu urusan nanti. Kira-kira itulah fungsi kami. Bagi kami melihatnya begitu. Tapi secara politik ini Pak Andi, ini ada anggapan juga, benarkah Demokrat itu akhirnya memutuskan untuk masuk karena mempertimbangkan bahwa sekarang hubungan Jokowi dengan PDIP sudah sangat jauh. Artinya situasi di kabinet, mungkin tadi yang disebut Bang Andi soal koalisi rasa oposisi karena merah dan Pak Jokowi sekarang agak jauh biru masuk ini. Nah, itu gimana, Pak? Itulah dinamika politik yang ada sekarang. Sesudah pemilu rupanya situasi peta politik di dalam kabinet mungkin juga berubah, peta politik secara nasional juga berubah. Apalagi kalau nanti hasil pemilu juga sudah ditetapkan dan parlemen baru juga disahkan, peta politik berubah. Dan karena itu situasi menurut kami Partai Demokrat, kami masuk dalam pemerintahan ini, koalisi Presiden Jokowi itu karena memang ada situasi yang baru dan kami diberikan tawaran, bagi kami ini juga kesempatan untuk memberikan pengabdian kepada negara. Memang Presiden meminta, bukan kami yang cari-cari jabatan, memikirkan pun tidak. Ketika Mas AHY datang ke istana, sebelumnya nanya sama Mas Pratik, agendanya apa? Mas Pratik bilang, udah datang aja nanti dikasih tahu. Jadi jam 8 pagi, hari Selasa pagi datang ke istana, Mas saya belum tahu apa ini agendanya. Jadi itu. Tapi bagi kami ini juga kesempatan untuk semua partai kan pada dasarnya ingin bagaimana caranya menjadi bagian dari pemerintahan untuk membawa aspirasi masyarakat yang diwakilinya di dalam proses pembuatan kebijakan. Nah, kebetulan sekali lagi, Kementerian ATR dan BPN ini boleh dikata kementerian apolitis. Yang isinya adalah pelayanan boleh dikata. Nah, kalau ini cocok juga. 7 bulan terakhir ini mari kita bikin pelayanan kepada masyarakat, sertifikasi tanah, pemetaan, ada tugas dari Presiden Jokowi kepada Mas AHY, ada jika pada dasarnya itu, dan kemudian menghajar mafia tanah. Kalau ini bisa dilakukan 7 bulan, diadakan percepatan, alhamdulillah itu yang bisa kita lakukan. Untung juga ini, Bren. Apa tuh, Bren? Sebagai ketua umum ya Mas AHY, jadi mungkin jas sudah tersedia semua. Oh, sudah lengkap ya. Jadi ketika dadaan Senin nggak langsung siap di lemari ya kan. Ya perlu ke tukang jahit dulu ya kan. Iya nggak perlu ya kan. Udah ada, tinggal pakainya apa nih gitu kan. Bang, tapi ini Bang, kita mungkin balik lagi tadi Bang Andi sering sekali menyebut bahwa jangan-jangan memang Pak Jokowi membutuhkan Demokrat begitu ya. Sering sekali diucap oleh Bang Andi ini. Apakah artinya Pak SBY dan juga Partai Demokrat ini sudah dikatakan menjadi backupnya Pak Jokowi untuk 7 bulan ke depan setelah seperti Tatang bilang tadi, yang merah ini mulai berjarak begitu dengan Presiden Jokowi? Kita konsisten. Kalau kita di luar pemerintahan, kita oposisi loyal. Kalau kita dalam pemerintahan, kita bagian dari koalisi pemerintahan yang juga loyal. Itu posisi kita. Itu yang sampai disampaikan juga oleh Ketum AHY. Jadi memang begitu. Yang kerancu di Indonesia ini demokrasinya ini karena itu tadi, yang di dalam pemerintahan kok seperti oposisi. Nggak jelas. Kalau mau jadi oposisi di luar pemerintahan. Seperti kami juga lakukan. Kalau mau beroposisi. Tapi kalau kita masuk dalam pemerintahan, kita menjadi bagian dari pemerintahan itu. Waktu zaman Presiden SBY, partai-partai koalisi pemerintahan bisa saja berbeda pendapat. Tapi di dalam sidang kabinet, setelah semuanya berbicara, Presiden mengambil keputusan, satu garis dengan Presiden. Nggak bisa. Tiba-tiba Anda dalam pemerintahan, Presiden sudah menggariskan. Lalu kemudian di dalam pemerintahan, di luar celometan, berbeda pendapat satu sama lain. Nggak mungkin. Dalam pemerintahan Presiden SBY, kami pernah dalam pemerintahan. Punya pengalaman. Saya jubirnya waktu itu. Di dalam sidang kabinet orang bisa berbeda pendapat, partai-partai bisa berbeda pendapat. Tapi kemudian ketika Presiden mengambil keputusan, itulah garis pemerintahan. Di depan publik semua orang, di depan publik satu. Harus irama semua ya. Satu garis semua, satu haluan. Nah, kami dalam pemerintahan Presiden Jokowi nantinya, kalau dalam sidang kabinet mungkin saja kita mengajukan pendapat yang berbeda.
Tetapi ketika presiden mengambil keputusan, konsisten, satu garis, satu haluan dengan kebijakan presiden. Di luar sudah satu suara. Itu zaman Presiden SBY. Kalau mestinya juga dilakukan sekarang. Dan dalam demokrasi etikanya juga begitu. Kalau Anda dalam pemerintahan, satu garis dengan presiden. Tapi kalau Anda di luar pemerintahan, silakan menjadi oposisi. Jangan mau dua-duanya. Mau kelihatan seperti pro perubahan, tapi kaki satunya mau juga dalam pemerintahan. Itu tidak konsisten. Itu ya benar-benar. Nggak begitu dong namanya demokrasi. Tapi sebagai ini Bang, apa namanya, seorang yang berpengalaman di dalam pemerintahan waktu itu. Kalau Bang Andi lihat situasi kabinet hari ini dengan adanya beberapa partai politik kayak gitu, koalisi raha oposisi ini kayak gimana Bang? Kira-kira di dalam ya? Loh, saya juga tidak tahu, artinya kami kan baru masuk ini. Nah, kalau misalnya ada partai-partai yang tidak setuju dengan kebijakan presiden, ngomong langsung sama presidennya. Bisa minta waktu. Atau dalam sidang kabinet bicara dong. Boleh juga bicara. Waktu zaman Pak SBY juga ada teman-teman, lalu kemudian menteri yang bersangkutan, saya kebijakan itu tentang apa gitu. Bisa luar kebijakan luar negeri, bisa juga urusan pertanahan atau pangan, bisa juga soal industri. Menteri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyampaikan paparannya tentang sebuah kebijakan, rancangan undang-undang, rancangan peraturan presiden. Lalu kemudian yang lain boleh mengkritisi, boleh memberikan masukan. Setelah itu dilihat kalau ada yang perlu diperbaiki, presiden bilang perbaiki dulu. Ini saran dari menteri ini bagus. Silakan dipikirkan dulu. Saya masih ingat waktu itu soal kenaikan harga BBM. Ya, ramai itu. Ramai, di dalam sidang kabinet juga ramai. Sehingga waktu itu, kemudian waktu itu perintah presiden perbaiki dulu jaringan pengaman sosialnya, BLT. By name, by address. Waktu itu melalui kantor pos. Waktu itu belum siap. Ketika itu paparan dari Menteri Sosial belum siap. Paparan dari, tunda dulu kenaikan harga BBM. Keputusan presiden begitu. Nah, semua ikut garis presiden. Nah, begitu setelah itu diperbaiki beberapa waktu kemudian paparan menteri lagi, setelah segala macam presiden memberikan keputusan, sudah waktunya untuk naikkan harga BBM, tapi BLT disiapkan, jaring pengaman sosial disiapkan, satu suara kedua. Di luar kita satu suara. Itu etika dalam pemerintahan. Tapi kan itu tadi kan kalau dari cerita Bang Andi kan kalau kita bicara soal kebijakan Bang. Kalau ini kan situasi di kabinet kayaknya perbedaan ini masalah politis soal pilpres. Nah, kalau soal pilpres kan bicara tentang tadi kan angket kecurangan pemilu misalnya. Ya, atau masalahnya kan kemarin misalnya katakanlah kita bicara Nasdem PKB punya calon sendiri yang mengatakan perubahan. Sementara PDIP merasa ditinggalkan Jokowi karena Jokowi ke Pak Prabowo. Nah, kalau melihat dinamika yang terjadi tiga parpol ini, sebaiknya sebenarnya ketika mereka dalam harusnya mereka angkat kaki dulu dari kabinet atau seperti apa? Sebenarnya begini, kalau pilpres itu sendiri kan sebenarnya menyangkut pemerintahan 2024-2029. Tidak harus angkat kaki, tapi ketika di dalam substansi kampanye, you bicara tentang perubahan, lalu mengecam kebijakan dari pemerintahan, segala macam. Loh, ini kan orangnya masih sendiri dalam pemerintahan. Ketika ada calon presiden atau calon wakil presiden, yang dia juga masih menjadi anggota kabinet, mengecam kebijakan-kebijakan. Lah kenapa tidak bicara di dalam sidang kabinet? Kan itu sidang kabinet fungsinya. Artinya itu jangan dipakai untuk bahan kampanye. Bagaimana ceritanya? Bicara tentang perubahan sementara kakinya masih ada dalam pemerintahan juga. Tidak pas. Mestinya pada waktu itu kalau dia mau bicara tentang perubahan, mau bicara tentang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan, ya keluar dulu dari pemerintahan dong. Kami berada di luar pemerintahan. Kami sah untuk memberikan kritik terhadap pemerintahan ini. Nah, tapi pemilu sudah selesai. Ketika pemilu sudah selesai, maka pasti ada rekonsolidasi terhadap peta politik yang baru. Nah, dalam konteks ini kami mendapat penawaran untuk masuk dalam pemerintahan. Kami terima dengan alasan-alasan yang tadi sudah saya sampaikan. Maka sekarang Demokrat, Ketum AHY berada dalam pemerintahan. Fungsi kami sama di dalam koalisi, dalam
sebuah koalisi pemerintahan di mana dulu kami sudah punya pengalaman ketika presiden punya presiden namanya Presiden SBY. Kami akan berlaku sama dengan koalisi pemerintahan yang mestinya dilakukan dengan tradisi Presiden SBY pada waktu itu, loyal. Dan gitu. Sampai dalam 7 bulan lagi nih. Nah, setelah itu nanti ada pemerintahan baru. Nah, petanya akan beda lagi. Pada saat itu presidennya insya Allah Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Mas Gibran. Tentu saja ada mekanisme baru, ada peta politik baru, di mana kemungkinan besar kami juga adalah bagian dari itu. Karena memang pikiran kami ke situ. Itu memang sebenarnya. Tapi kalau hari ini berarti akhirnya ini, Bang Andi, tweetnya Pak SBY soal naik kereta bareng Bu Mega dan Pak Jokowi itu paling enggak sampai lah ya, walaupun dia. Pada waktu itu memang pada waktu itu kan kita keluar dari koalisi lama mau masuk koalisi baru dan kemudian kemana sebenarnya arah koalisi kita pada waktu itu. Tapi kan kemudian jalannya memang kami mendukung Pak Prabowo. Pada waktu itu belum ada wakil presidennya. Jadi kita mendukung Pak Prabowo waktu itu. Wakil presiden masih dalam perdebatan. Nah, tapi kemudian ketika Pak Prabowo memilih Mas Gibran, ya kita menghormati pilihan itu. Iya benar. Tapi memang di tweetnya Pak SBY itu waktu saya masih ingat itu Pak Andi. Itu disampaikan naik kereta bareng Bu Mega dan Pak Jokowi, tapi Pak SBY sama Pak Jokowi berhenti di Solo karena Pak SBY melanjutkan ke Pacitan. Bu Mega lanjut terus. Kok kayaknya hampir mirip sekarang ya. Mimpinya luar biasa. Maksudnya Pak SBY ya. Ini rupanya ahli mimpi. Ahli tafsir. Iya kan ahli tafsir. Kalau di mimpinya Pak SBY yang di itu kan Bu Mega jalan terus karena ke Blitar. Pak SBY berhenti di Solo sama Pak Jokowi karena tidak bisa naik kereta ke Pacitan. Iya, nggak ada jalurnya. Harus mampir di Solo. Tapi kok ya pas sekarang gitu loh Mas. Kayak sekarang Pak SBY sama Pak Jokowi kayaknya. Iso deh gitu. Bu Meganya jalan Pak Jokowi. Kecuali kalau nanti ada jalur kereta ke Pacitan. Kereta baru itu. Kereta terus juga. Nah, kalau ke Blitar memang ada jalur ke Blitar. Pas banget. Udah pas ya. Itu namanya self fulfilling prophecy. Bang, tapi kalau kita mungkin agak mau lihat ke belakang dulu Bang. Jadi kita tadi sudah banyak bicara tentang bagaimana relasi Pak Jokowi dengan Bu Mega dengan PDIP-nya gitu. Tapi kalau kita lihat ke belakang juga kan Demokrat ini setelah berpisah jalan dengan Mas Anies itu kan sempat juga dekat dengan PDIP ya. Puan dengan Mas saya juga beberapa kali sempat bertemu gitu. Nah, pertanyaannya adalah dengan masuknya Demokrat di kabinet sekarang itu ada komunikasi juga nggak sih Bang dengan PDIP sebagai ya mau tidak mau harus bisa diakui masih menjadi partai pengusung utamanya Pak Jokowi sampai sekarang? Kalau dalam hal masuk ke dalam kabinet, kami memang komunikasinya hanya kepada Pak Jokowi, kemudian kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo juga memberi restu. Hanya pada itu. Tapi setelah kami berada di kabinet, saya rasa memang kalau tidak salah sudah jadi agenda Mas AHY untuk ketemu dengan Menko pertama. Menko yang ada mesti ketemu Pak Erlangga sebagai Menko. Apalagi kalau tidak salah ATR masuk dalam Menko-nya Pak Erlangga kali. Pasti ketemu juga Menko yang lain. Setelah itu pasti ada dalam rapat kabinet. Dalam rapat kabinet pasti ketemu dengan menteri-menteri dari partai-partai termasuk dari PDIP. Masa ketemu juga barangkali dengan Muldoko. Nah, itu menarik juga itu sebenarnya Bang. Habis ini tuh Bang dibahas Bang. Saya ada yang bilang, kalau begitu satu dong dengan Pak Muldoko. Saya bilang, saya justru ingin melihat wajahnya Pak Muldoko dalam sidang kabinet itu. Orang yang mau dia dongkel, yang mau dia begal partainya, sekarang duduk sama-sama dia di situ sebagai menteri. Menteri sebagai menteri. Dan sebagai ketua umum Partai Demokrat yang sah. Saya mau lihat bagaimana wajahnya. Tapi nanti kayaknya canggung tadi masalah Pak, mejanya juga gede kan kayaknya meja rapatnya. Mas AHY di sana, Pak Muldoko jauh banget nih. Kan kemarin udah dikasih selamat tuh Bang lewat IG dari Pak Muldoko.
Terima kasih. Tapi friend kalau kata Mas, kalau Tentu kata saja kami etikanya di dalam pemerintahan kita berperilaku, apalagi Mas Ahaye sebagai menteri akan bergaul, bekerja sama dengan sesama menteri dan orang-orang yang berada dalam pemerintahan sebagaimana mestinya. Profesional. Tapi dalam soal politik, kita berbeda dalam konteks itu. Berarti walaupun sekarang sudah satu kabinet, asal yang kemarin tuh masih belum termaafkan gitu bang? Oh ya, tidak bisa dilupakan. Tidak bisa dilupakan. Orang yang mau begal partai gitu. Jadi saya mau lihat dia sekarang. Apa itu namanya? Sweet revenge. Sweet Sweet revenge, mantap. Hebat ya. Masyarakat nih kayak seru juga buat nonton nanti sidang kabinet perdana nih. Aku udah menunggu sidang kabinet pertama. Iya. Ini dia nanti bahkan dia bisa. Tapi soal Pak Muldoko itu ada omongan mungkin di internal Demokrat, gimana nih rasanya kita tersatu meja dengan... Oh justru kita akan senang sekali melihat bagaimana wajahnya dalam sidang kabinet itu. Oh iya. Karena kan dia mau dongkel kita, mau dongkel AHY sebagai ketua umum yang sah, bikin KLB abal-abal, so, menuntut kita hampir 3 tahun, hampir 3 tahun kita dituntut di pengadilan karena dia merasa sebagai ketua umum Demokrat. Iya. Bayangin orang begitu mau begal partai, tidak 1 menit pun pernah dia menjadi anggota kader Partai Demokrat, tiba-tiba mau jadi ketua umum Partai Demokrat. Alhamdulillah kita menang 21-0 di pengadilan. Iya. 21-0. 21 kali berperkara. Jadi kan 21-0. Ya sekarang kita berada tiba-tiba dapat tawaran oleh Pak Presiden Jokowi. Pasti nanti sama-sama di sidang kabinet. Kalau sidang kabinet paripurna barangkali ya. Iya. Nah bang, ini juga orang yang mau dia dongkel, yang mau dia begal partainya sekarang duduk sebagai menteri kabinet. benar. Nah bang, ini juga bang, saya mau tanya juga ini kan dalam proses kemarin itu mempertahankan kedaulatan Demokrat itu kan ratusan konvers AHY saya ikuti, saya Ratusan konversi. Ya. kemudian Wartawan. iya bang, Mau di Cikeas, mau di proklamasi, hajar terus. hajar ya. Kalau kata orang Jogja budal, gas ya. Nah tapi ini ada satu ini bang, saya penasaran sebenarnya. Waktu itu kan salah satu yang menjadi keberatannya Demokrat adalah posisi Muldoko sebagai KSP ini yang kemudian sama Pak Jokowi tidak diganti. Padahal sudah melakukan gerakan itu. Dan kemudian sempat Mas Ahaye juga kalau nggak salah mengatakan bahwa lah ini gimana kalau kayak gini, apakah bisa kita tetap bilang bahwa presiden intinya tidak cawe-cawe lah. Nah ketika kemudian sekarang Demokrat sudah masuk, apakah ini udah clear bahwa waktu itu memang pergerakannya hanya dari Pak Muldoko, Pak Jokowi nggak ikut-ikut? Kami kan langsung minta penjelasan kepada Presiden Jokowi. Dan kemudian Presiden Jokowi langsung juga memberi waktu bertemu dengan Mas Ahaye, memanggil Mas Ahaye di istana dan memberi penjelasan kepada Mas Ahaye bahwa dia tidak tahu menau, Presiden Jokowi tidak tahu menau, itu murni inisiatif dari Pak Muldoko sendiri dan ya itu kita terima sebagai face value. Oke. Ya, itu kata Presiden begitu, ya udah kita percaya apa yang kata Presiden. Jadi memang kelakuan Pak Muldoko itu sendiri. Oh, artinya itu udah Tapi clear. ya bagi kami ya mestinya tidak pantas. Ya. Itu kelakuan yang tidak pantas dari seorang kepala staf presiden. Tapi kita sekarang kerjasama di dalam kabinet yang sama. Keras Ya, juga dia politik ini ya. Dia gagal melakukan pembegalan terhadap Partai Demokrat dan sekarang ketua umum Partai Demokrat yang sah berada dalam sidang kabinet yang sama. Sedap. Itu. Kalau dibikin film-film seru kayak. Iya. Nanti titip Andi, Bang Andi kan ini nanti kalau rapat Lihat aja nanti mana senyumnya yang tulus. Nah tapi gini Bang Andi, kalau kita boleh berimajinasi nih Bang Andi, kira-kira ketika kedua beliau ini bertemu, kira-kira siapa yang akan menyapa duluan dan apa yang akan disampaikan? Atau gini nggak, siapa yang salamannya kencang, siapa yang menandakan masih ya, ada. Kalau yang nyalaminnya kenceng berarti yang nggak salah misalnya. Iya, atau merasa benar ya kan? Iya. Lihat aja nanti. Ya jelas
Kalau AHY insya Allah senyumnya tulus. Jadi nanti agak tahu kali dia. tapi seru juga karena Pak Jokowi tahu sejarah ini, akhirnya dibikin duduk barengan berdua gitu. kita Seru juga itu. berharap Pak Jokowi agak iseng ya saat itu. Kalau kami sebagai anggota kabinet tentu saja Mas AHY akan melakukan tugasnya secara profesional, termasuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain di dalam kabinet misalnya. Kan Menteri ATR itu pasti akan berhubungan dengan kepolisian, Kapolri, Kejaksaan. ya toh, kejaksaan pasti, yang Jaksa Agung, pasti dekat juga dengan Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, urusan tanah, pembalasan, hutan segala macam, Menteri Lingkungan Hidup, pasti juga Menteri dengan Menteri Dalam Negeri, pasti juga dengan Kementerian perekonomian. Saya nggak tahu kalau dengan Kepala Staf Presiden, karena selama ini kalau kita berhubungan dengan Presiden kan lewat Pak Pratikno waktu itu, Mensesnek. Nah ini juga ada pertanyaan titipan, Bang Andi dari belakang. Kita selain tadi sudah seru terkait kan Mas AHY dan tadi, Pak Muldoko, ini juga katanya ada yang seru juga bahwa bagaimana dengan relasi Pak SBY dan Bu Mega. Ini kan ya secara de facto memang masih bersama di pemerintahan Pak Jokowi gitu ya. Artinya kedua beliau ini juga akan bareng-bareng juga nanti di 17-an. Kan kalau yang ketua umum kan Mas AHY. Oke. Iya. Ibu Mega ketua umum PDIP, Mas AHY ketua umum Demokrat. Sama-sama kalau mantan misalnya presiden. Pak Presiden mengumpulkan ketua umum, pastilah Mas AHY yang hadir. Oke. Tapi nanti maksudnya waktu upacara Kalau 17 Agustus kalau upacara 17 Agustus kalau Pak SBY diundang sebagai Presiden ke-6 RI ke-6. Ibu Megawati Presiden RI ke-5. Posisinya begitu, bukan sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, enggak. Tapi kalau dalam konteks itu kan Presiden SBY kan beberapa kali juga hadir dalam sidang dalam upacara kenegaraan di istana. Tidak ada masalah dari kami, tidak ada masalah. Oke. Nah, sebagai ketua umum koalisi pemerintahan, misalnya Pak Jokowi ingin ketemu dengan koalisi ketua-ketua umum, ya pasti Mas AHY yang hadir. Nah, nggak tahu kalau Ibu Megawati, itu urusan. Kami tidak ada masalah. Iya, benar. Itu tadi titipan, Bang. Menunggu-nunggu banget. Iya. Ya memang kita ini ada harapan, Bang, silent hope ini misalnya untuk melihat suatu saat tuh Bu Mega dan Pak SBY itu kayaknya silent hope, titipan pertanyaan tadi ini, Bang. Iya. Itu. Waktu Mas AHY ketemu Mbak Puan juga jadi viral. Tampaknya banyak orang menginginkan ada semacam rekonsiliasi. Saya rasa pada generasi yang generasi berikutnya antara Mas AHY dan Mbak Puan tidak ada masalah sudah. Atau setiap saat kita siap juga bekerja sama. Sekarang kita pada dasarnya kita dalam kabinet yang sama. Tapi kalau di dalam kabinet berikutnya kita tidak tahu. Itu tergantung dari Presiden Prabowo nantinya kalau sudah terpilih, sudah dilantik, ya siapa-siapa yang mau diajak dalam kabinet. Nah, apakah PDIP menjadi oposisi atau malah bergabung? Tidak, atau bergabung dalam pemerintahan, kita belum tahu. Nanti kita lihat setelah tanggal 20 Oktober nanti. Nah, tapi selama dalam kabinet ini tentu saja kita bekerja sama sesama. Nah, kemudian ada yang belakangan lagi adalah pilkada. Kalau pilkada kan 20 November rencananya. Maka setelah pileg ini kita siap-siap menghadapi pilkada. Pada dasarnya kita juga sangat terbuka kok kerjasama dengan PDIP atau partai-partai lain, terutama partai koalisi Indonesia Maju tentu saya, Pak Gerindra, Golkar dan PAN. Dari dalam rangka pilkada, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan partai-partai di luar koalisi itu ke dalam rangka pilkada. Misalnya kita sama-sama mengusung. Jangan lupa pada waktu Mas Ganjar itu sebagai Gubernur Jawa Tengah juga diusung oleh Partai Demokrat. Jadi kita tidak, apalagi pada tingkat kabupaten kota, kita juga tidak ada masalah. Kolab PDI Demokrat sebenarnya sering juga di daerah. Pada tingkat pilkada itu tidak ada masalah pada dasarnya. Cuma kan sekarang kita punya koalisi Indonesia Maju. Tentu saja kalau dalam pilkada nanti kita juga akan lebih prioritas dengan koalisi ini. Bang, nih what if lagi nih, Bang.
titipan juga sih. Tadi kan sudah disebut bahwa kalau dengan PDIP sih peluang terbuka saja begitu karena memang faktanya memang sudah terjadi gitu. Tapi kalau dengan Pak Anies Baswedan itu mungkin lagi nggak sih, Bang? Itu. Katakanlah Pak Anies akhirnya maju lagi menjadi cagup di DKI atau mungkin di daerah lain. Ya. Pertama, kalau dengan Pak Anies kan kita memang berbeda kubu dalam Pilpres 2024 ini. Kita mendukung Pak Prabowo. Jadi Pak Anies kan setahu saya belum punya partai. Ya, dia sebagai individu. Jadi kalau pilkada itu kita mengusung seseorang, itu urusan nanti lagi. Apa kita belum tahu mau maju di mana beliau tahu. Tapi yang jelas kalau soal Pilpres kami tidak mendukung Mas Anies, kami mendukung Pak Prabowo. Urusan nanti 2024 Pilkada. Kalau kabinet 2024 kami siap untuk bergabung dengan kabinet Pak Prabowo. Apakah Mas Anies akan diajak bergabung oleh Pak Prabowo itu urusan presiden terpilih, itu hak prerogatif presiden. Nah, urusan pilkada nanti kita lihat setelah semua penghitungan. Jadi pilkada ini hanya bisa selesai baru bisa kita mulai dalam konteks. Karena kalau setelah selesai penghitungan legislatif. Karena basis untuk dukungan pilkada berdasarkan hasil pemilu yang akan diketuk oleh KPU nantinya, terutama kursi DPRD. Tapi apa maksudnya gini Bang? Karena ini kan terluka juga Bang Demokrat. Saya mohon maaf yang kemarin ini kejadian tuh Bang. Masa iya nanti misalnya Pilgub DKI apakah mungkin ini kan namanya berspekulasi Bang. What if gitu. Apakah mungkin suatu hari nanti misalnya Pak Anies pengen maju Pilgub DKI, Demokrat memberikan tiket dengan setelah apa yang terjadi kemarin gitu? Ya terus terang tentu saja masih teringat itu apa yang dilakukan pada kami. Tapi kita lihat saja nanti situasi setelah penghitungan. Kita kan belum tahu misalnya di DKI Jakarta kursi DPRD kami berapa, sudah ada bayangan kemungkinan kita dapat kursi. Tapi kan partai lain berapa, siapa calon-calon lain mau maju untuk DKI Jakarta misalnya, siapa kira-kira calon-calon kandidat yang mau maju. Tentu saja kalau Mas Ahaye nggak bakal lagi. Dulu kan Mas Ahaye maju pilkada DKI, begitu quick count selesai, Mas Ahaye langsung memberikan selamat kepada Pak Ahok dan Pak Anies sebagai yang lolos ke putaran kedua. Itu selesai quick count. Nah mudah-mudahan sebenarnya kita harapkan juga yang mengerti politik itu tahu juga bahwa quick count itu bedanya tipis sekali. 1% bedanya. Kayak sampel darah tadi. Margin of error-nya. Kan sudah tes darah kan prinsipnya seperti tes darah itulah. Kalau satu tidak perlu seluruh darah. Satu tetes saja. Itu omongan siapa itu? Itu metodologi sampel. Ini sampel. Ya Bang, sekarang kita mau fokus ngobrolin Ahaye ini, Andi, yang mungkin banyak publik gak tahu dan kita berangkat dari gini dulu Bang. Kritik-kritik terhadap Agus Harimurti Yudhoyono itu kan adalah bahwa yang pertama dia tidak pernah memiliki jabatan publik gitu. Jabatan atau posisi sebagai ketua umum Partai Demokrat itu dianggap orang jabatan yang biasa karena Pak SBY sebagai founder gitu. Nah, kemudian dengan hari ini akhirnya dari perjuangan Mas Ahaye mau jadi cawapres dari Pilgub kalah, Cagup. Cawapres 2019 sempat mencuat bursanya gitu. Kemudian 2024 juga enggak, sekarang jadi menteri. Nah, itu gimana melihat perjalanan tersebut? Itu perjalanan beliau itu pernah jadi komandan batalion. Siap tempur, batalion mobilize batalion. Itu pernah bertugas di pasukan PBB. Jadi pengalaman internasional. Lalu jadi ketua umum partai. Ketua umum partai itu di dalam semua demokrasi, ketua umum partai itu adalah kandidat pimpinan nasional. Semua demokrasi begitu. Nah, jadi ketua umum partai itu lebih hebat daripada menteri sebenarnya. Kenapa? Pertama, saya juga pernah jadi menteri. Menpora itu jumlah pegawainya kurang dari 2.000. Dan tidak punya kaki sampai kaki tangan sampai di kabupaten kota. Ada dinas, tapi itu kan kaki tangan Pemda ya. Kemudian kita lebih banyak bersifat koordinasi.
kalau ketua umum partai punya DPD di semua provinsi, punya DPC di semua kabupaten kota, punya anak cabang di semua kecamatan, punya ranting di semua desa dan kelurahan. Jumlah kader partai politik itu jauh lebih besar dari kader di kementerian, termasuk Kementerian ATR ini juga. Itu dan mengorganisasikan orang politik itu lebih susah daripada mengorganisasikan ASN, apalagi tentara. Karena orang ini semua orang bebas, bebas datang dan pergi. Kalau tidak suka dia bisa keluar dari partai. Karena itu daya ikatnya luar biasa, leadership harus luar biasa, manajemen juga luar biasa, dan kemudian bisa mengorganisasikan kampanye selama pemilihan umum dan kemudian memenangkan kursi, memenangkan berbagai macam suara rakyat itu nggak gampang. Itulah sebabnya yang namanya ketua umum partai politik di negara-negara demokrasi itu adalah kandidat kalau dalam sistem parlementer kandidat Perdana Menteri, kandidat pemimpin nasional. Nah, kalau jabatan publik yang dalam pemerintahan memang pertama kali ini Menteri ATR BPN ini. Sekali lagi, justru karena dia bersifat apolitik, ini kesempatan bagi Mas AHY dalam 8 bulan ini melakukan pengabdian pelayanan masyarakat dan mengawal agar supaya pemerintahan ini bisa berakhir tuntas sampai akhir masa jabatan, kemudian transisi pemerintahan dilakukan dengan damai. Ini merupakan tradisi politik baru, mudah-mudahan langgeng terus ke depan. Dari satu presiden ke presiden lain, berjalan dengan smooth, sehingga demokrasi kita bisa terjamin, stabilitas pemerintahan juga terjamin, pergantian pemerintahan adalah biasa. Begitu. Siap. Apa ini? Bang, tapi yang kemarin yang menarik juga adalah statement Mas AHY bahwa ya Mas AHY juga mengakui sudah mendapatkan tawaran begitu untuk dapat kursi menteri lagi di kabinetnya Pak Prabowo jika terpilih nanti. Itu ada kisi-kisi nggak sih Bang? Saya rasa artinya belum secara spesifik. Tapi kan kami adalah koalisi, bagian dari koalisi Indonesia Maju yang mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai capres dan cawapres, dan alhamdulillah boleh dikata menang berdasarkan quick count dan berdasarkan real count KPU. Real count KPU juga termasuk walaupun belum sah secara manual itu kan, karena yang sah tetap yang manual. Nah, kalau itu sudah dilakukan kan sebagai presiden terpilih, tentu saja kalau nanti presiden terpilih Pak Prabowo dilantik sebagai presiden dan membutuhkan Partai Demokrat dan kader-kader Partai Demokrat di dalam kabinet, tentu saja kita siap. Tapi sekarang ini belum dibicarakan. Tentu saja itu barangkali kan masih panjang waktu, masih Oktober, kan kebetulan satu putaran, jadi ada cukup banyak waktu bagi Pak Prabowo untuk mendesain kabinetnya. Jadi bukan hanya orang, tapi desain struktur kabinet dan tugas-tugas dari kementerian-kementerian itu, maka saya rasakan akan ada perubahan nomenklatur dari kabinet, dan kemudian setelah itu mencari orang yang tepat yang bisa the right man on the right place itulah. Nah, mungkin pasti ada sebagian dari partai politik pengusung, mungkin juga kemudian ada orang-orang yang memang teknokrat yang dibutuhkan. Mungkin juga ada dari partai yang sekarang ini berada di luar koalisi Indonesia Maju, dan kemudian karena dibutuhkan oleh pemerintahan demi stabilitas pemerintahan, maka mungkin diajak untuk bergabung. Dan kalau mereka bergabung, mereka juga mungkin dapat juga bagian dari kursi kabinet. Tapi tentu saja sesuai dengan kapasitas dari kadernya masing-masing. Tapi udah dapat bocoran-bocoran belum Bang? Kira-kira yang belum ya? Belum. Nah, tugas kami nanti kalau sudah ada dan diminta mengajukan usulan-usulan, kita akan mengajukan usulan-usulan terbaik dari kader-kader kami yang terbaik, dan tapi sepenuhnya prerogatif presiden. Ini ada info dari pertanyaan titipan ini, Bang Andi. Ini apakah benar ini kabarnya kalau dalam proses negosiasi kemarin mendukung Pak Prabowo itu, kalau menang itu
Demokrat itu minta 4 sampai 5 kursi menteri itu benar? Enggak ya. Aduh. Iya ini kami- info ya dari mana ini? Aduh. Kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden presiden terpilih. Ya, saya juga terpilih. nggak Dan mungkin lah Demokrat presiden begitu, Bang Andi. terpilih biasanya kan sudah punya bayangan. Pertama kan struktur kabinetnya sendiri kan kita Yes. Iya, betul. belum tahu. Iya Bang Andi. Lalu mungkin ada apa nomenklatur. Tentu saja itu hak presiden mengubah nomenklatur dari kementerian-kementerian, menyatukannya. Kalau walaupun kami misalnya mengusulkan supaya Menteri Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup itu dijadikan lagi kembali kementerian sendiri, bukan digabungkan dengan kehutanan. Yang fungsi dan apa namanya objektifnya beda. Yang satu ingin mau melestarikan lingkungan, yang satu ingin membabat boleh. Ini tidak mungkin. Jadi usulan kami begitu, tapi terserah kepada Pak Prabowo. Nah, siapa yang kemudian layak menjadi dianggap pantas untuk jadi menteri-menteri itu terserah, tergantung dari prerogatif presiden sendiri. Kami paling waktu zaman Pak SBY biasanya, zaman Pak SBY, misalnya kementerian beberapa partai yang mengusung atau yang diajak masuk dalam pemerintahan diminta untuk mengusulkan nama-nama, setor nama. Dan setor namanya bukan satu atau dua, tapi beberapa, sehingga presiden bisa memilih. Opsinya banyak jadi ya. Sesuai dengan apa namanya yang dibutuhkan oleh presiden. Kapasitas ya. Nah, kami pun kalau mengikuti tradisi Pak SBY, tapi kan Pak Prabowo bisa punya beda sendiri. tradisi yang Saya mau yang itu atau tergantung lah. Ya. Kami siapkan aja kader-kader. Tapi sampai sekarang belum ada pembicaraan dan saya rasa waktu masih cukup banyak. Pak Prabowo saya rasa sekarang ini sedang merancang desain kabinetnya. Setelah itu baru kemudian orang-orang. Tapi kalau lihat dari parpol-parpol yang saat ini kayaknya berseberangan sama Pak Jokowi, kayaknya gitu Pak. Karena kan kita karena kan masih kaki satu di kabinet, satu di luar. Ya misalnya ada PDI, ada Nasdem, ada PKB. Ini kalau Demokrat dipanggil lah, misalnya Bang Andi dipanggil Pak Prabowo gitu. Pak Mas Andi kayak gimana ini? Kasih saya masukan itu. Apalagi sama PKB dulu akrab juga Demokrat ini di zaman Pak SBY itu. Kira-kira sama PKB bisa masuk jadi ini juga nggak itu Pak? Kami siap untuk bekerja sama dengan siapapun yang memang diminta oleh Pak Presiden terpilih untuk masuk dalam kabinet. Kalau kami masuk dalam kabinet, tentu saja kami siap bekerja sama dengan siapapun komponen yang ada di dalam kabinet. Itu dan kebanyakan dari teman-teman ini kan semua pernah juga kalau waktu dalam koalisi pemerintahan Pak SBY juga bagian dari koalisi pemerintahan Pak SBY. PKB kan pernah, PKS juga pernah di dalam kabinet Pak SBY. Yang belum pernah masuk dalam kabinetnya Pak SBY kan tinggal PDIP sama Nasdem karena waktu itu masih baru. Yang lain kecuali partai-partai baru, parlemen kan kita juga partainya masih baru. Tapi yang pada saat itu artinya kita Demokrat siap bekerja sama dengan boleh dikata siapa saja. Sekarang malah bekerja sama boleh dikata dalam satu kabinet yang sama dengan PDIP kok, dengan Nasdem juga. Jadi walaupun pilihan politik kita berbeda. Oke, terakhir nih itu. Pertanyaan final nih Bang. Kita udah banyak bicara tentang bagaimana Mas Ahaye ini menjadi menteri sekarang. Ada anggapan bahwa jangan-jangan menteri ini menjadi semacam batu lompatan gitu untuk Mas Ahaye untuk mendapat jabatan yang lebih tinggi lagi di 2029, 5 tahun mendatang. Demokrat mungkin melihatnya ini investasi jangka panjang nggak? Investasi juga gimana tuh Bang? Pertama, memang posisi yang sekarang ini tidak pernah kami pikirkan. Tidak pernah kami pikirkan. Yang kami pikirkan adalah pemerintahan Presiden Prabowo 2024-2029. Jadi ini nggak pernah kami pikirkan. Jadi kalau bicara soal batu loncatan, gimana kita tidak pernah pikirkan melompat. Nah yang kedua, ya ini situasinya kan situasi yang baru. Ya toh. Urusan nanti pada kabinet pemerintahan 2004-2029 belum ditentukan. Itu terserah Pak Presiden terpilih nantinya. Tentu kita harap Pak Prabowo. Tapi itu nantilah
Kita belum tahu apa posisi yang ditawarkan kepada kami, berapa banyak, siapa, masih belum tahu semua kan. Jadi terlalu spekulatif untuk bicara itu sekarang. Oke, kalau gitu saya nutupnya pakai pertanyaan terakhir saya sendiri, Pak Andi. Dengan situasi Demokrat hari ini Mas Ahy masuk, kemudian bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Pak Prabowo, at least menang dalam quick count. Dalam secara singkat aja, menurut Bang Andi berarti lepasnya Demokrat dari koalisi perubahan lebih banyak untungnya atau ruginya? Alhamdulillah kita Tuhan menunjukkan jalan yang tepat. Kemudian bergabung dengan koalisi pendukung Pak Prabowo, koalisi Indonesia Maju, ini mungkin jalan Tuhan. Kemudian sekarang masuk dalam pemerintahan Presiden Jokowi, ini juga jalan Tuhan. Kita mengikuti takdir yang ini, dan alhamdulillah artinya sejauh ini kader-kader Demokrat semuanya tegak lurus dengan kebijakan partai. Survei Kompas 70% dari pemilih Demokrat juga memilih Prabowo. Setelah Gerindra, Demokrat paling tinggi dari koalisi Indonesia Maju. Artinya bahwa sejalan sudah kita ini. Baik keputusan pimpinan Partai Demokrat, Ketua Umum Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi, dengan masa pendukung Partai Demokrat, satu jalan sudah. Berarti alhamdulillah ini jalan yang pas, yang tepat. Yang tepat. Merupakan yang ditunjukkan Tuhan pada kami. Itu sedap. Luar biasa. Terima kasih. Bang Adi. Waktu hampir 2 jam ya ini ya. 1 jam ya. Ya, untuk ngegas-ngegasnya kita siang hari ini. Kita doakan juga Bang Andi sehat-sehat selalu, Bang. Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih. Udah senior saya tapi saya lihat masih cukup segar. Masih lah ini. Masih main tenis dong. Masih main tenis, masih kuat. Siap-siap Pak Adi, kita doakan sehat-sehat selalu, sukses selalu untuk juga Partai Demokrat, dan kita tunggu langkah-langkah ke depannya. Matur nuwun, Terima kasih. Gitu, sahabat Kompas.com, ngegas kita hari ini ya. Halaman duluan. Saya Tata Gurito. Saya Rito Ramadan. Kita tetap tunggu ngegas berikutnya dan nampol berikutnya. Siap. Oke. Terima kasih Bang Eri.